Dunia saya adalah dunia ekspresi, dunia yang memerlukan audiens, dunia yang memerlukan penonton, dunia yang memerlukan pendengar, pembaca. Makanya saya mulai hidup ini dulu dari melukis, berteater, baca puisi, dan itu yang menggiring saya ke dunia yang barangkali memerlukan audiens. Saya baca puisi, ada pendengar. Saya main teater, ada penonton. Tapi ada satu dunia yang barangkali agak unik. Dunia yang ekspresinya dibaca oleh publik. Dan itu dalam satu frame, yaitu memberitakan atau memberikan fakta. Di tempat tinggal saya di belakang Tangsi itu ada beberapa surat kabar yang diterbitkan. Ada Singgalang, Aman Makmur. Haluan agak jauh sedikit dari rumah saya. Tapi ya Singgalang persis, hampir hanya beberapa meter dari rumah saya. Saya kenal beberapa orang di Singgalang itu. Di antaranya guru teater saya, namanya Najib Basir, sekarang udah almarhum. Dia seorang aktor dan seorang sutradara. Dia tahu saya bisa melukis. Jadi dia tawarin kepada saya, coba bikin ilustrasi cerpen atau ilustrasi atau karikatur. Sekali dua kali saya buat. Luar dia bagus banget. Rancak kok mah katanya. Maka saya mulai akrab dengan koran. Di koran kalau menggambar saja kita terus ekspresi kita tidak puas. Saya lihat orang ada bikin berita, orang ada bikin cerpen. Saya bikin cerpen dulu. Bagus juga kata orang. Oh, rancak cerpen. Saya bikin cerpen, saya bikin gambar dua-dua. Akhirnya saya menjadi orang dalam di Singgalang itu yang tidak nama saya tidak ada di redaksi, tapi saya terus ada di Singgalang. Saya menggambar, melukis, bikin cerpen. Malam ada sebuah koran yang agak beberapa meter atau beberapa rumah dari Singgalang itu, namanya Aman Makmur. Sana ada Nasrul Sidik. Nasrul Sidik mulanya meloloskan puisi saya. Tapi setelah dia tahu saya bisa bikin sedikit-sedikit tulisan lain, ya suruh saya bikin, coba buat berita Cie. Coba bikin berita satu. Berita saya yang pertama agak unik. Di Sumatera Barat ini orang dulu anti hotel-hotel ini yang barangkali memasukkan perempuan atau ya perbuatan-perbuatan mesum di hotel. Ada sebuah hotel yang agak terkenal di Padang ini, Hotel Mariani. Di koran lain keluar bagaimana Mariani ini pernah tertangkap membuat atau menerima tamu yang perempuan tidak senonoh. Saya terbalik, saya bikin tulisan sayap. Jadi Tante Mariani, pemilik Mariani ini namanya Tante Mariani. Saya bikin tulisan sayap pro Tante. Heboh orang. Alwi pro Tante. Sementara dia, seorang tua saya guru ngaji. Anak guru mengaji pro Tante. Mulai orang menyebut saya. Orang anti anti perbuatan mesum, dia bikin pro. Saya bikin pro ini bukan sekedar uru-uru atau sekedar cari nama. Saya memang kasihan melihat Tante ini, siapa yang bisa mengatakan bahwa orang itu berbuat salah di hotel. Ada dia lihat. Di agama zina ini harus ada 4 saksi. Kita katakan orang itu berbuat mesum. Dia masuk hotel, terus kalau dia masuk kemana? Berbuat dia. Berbuat ada nampak. Ini yang nampak ini harus ada, misalnya dia bebas, merdeka, dia bersih. Ini yang isu aja, itu yang diekspresikan orang.
hancur sebuah usaha. Naik nama saya. Sebagian orang senang sama saya. Kalau boleh tahu, Mate Alwi Karmana ini adalah wartawan dan budayawan ya. Dari mana awalnya menulis? Saya pemenang cerpen se-Indonesia dulu. Dulu ada ulang tahun surat kabar Singgalang yang diikut seluruh Indonesia. Lomba cerpen yang hadiahnya besar sekali. Saya udah dari dulu udah menulis puisi, menulis cerpen. Saya ikut karena sebuah cerpen saya namanya Tin Marni. Tin Marni juara, merebahkan seluruh sastrawan, bahkan orang-orang yang sudah bernama tumbang. Senang saya, dapat hadiah lebih menang. Dapat kalau nggak salah saya waktu itu hadiahnya 75.000. Hampir sekarang. Tahun berapa itu? Ulang tahun Singgalang kalau nggak salah saya tahun 70-an. 70-an ya? Atau akhir 70-an paling enggak. Jurinya Aan Nafis, ada beberapa peserta. Dari itu semua ini ekspresi, kembali ke ekspresi ya. Tulis berita sudah, cerpen sudah. Saya coba berteater. Di teater saya suka mengekspresikan orang-orang gila. Orang bikin teater drama namanya itu sandiwara, sedih-sedih atau dramatik. Saya enggak, saya bikin tentang seorang gila. Jadi namanya Tuna-Tuna. Saya tulis skenario sendiri dan saya sutradarai sendiri. Sudah berapa banyak teater yang sudah? Ada beberapa, tapi yang menang cuma 2. Tuna-Tuna ini satu Berikan Dia Suaramu, menang juga. Tapi di tim kami pernah menang, tapi itu kan grup Yusran Hadi. Saya pemain. Saya sempat jadi aktor terbaik. Saya di Orang Gila ini. Pokoknya saya cocok jadi orang gila. Anehnya setelah main orang gila, saya seperti orang gila. Pokoknya acting orang gila ini saya mainkan terus. Dalam sehari-hari gestur saya seperti orang gila. Begitu dengan penuh penghayatan. Viral lah saya di koran. Alwi yang wartawan itu ternyata teater aktor. Sehingga kalau ada orang bikin film di Padang ini, orang pakai saya. Sering saya main film, walaupun hanya figuran. Apa aja di antara film yang pernah main? Ada misalnya Siti Nurbaya, Pulanglah Si Anak Hilang, Masih Ada Kapal ke Padang, Salah Asuhan, ada lagi Pulang ke Kampung dari Malaysia itu Pulang ke Kampung, produksi Indonesia Malaysia main. Tapi saya mengesankan di ini, di Masih Ada Kapal ke Padang. Masih Ada Kapal ke Padang ya? Ya, itu dengan Wian, Marissa Haque, Reno bukan? Enggak, Sandina Yohan jadi anak saya. Sandina Yohan anak saya yang Sawan. Dia Sawan Ayan. Tapi dia jatuh cinta pada si Marissa Haque ini. Saya orang kaya, saya pemilik tenun. Sehingga ribut pula Padang ketika film saya diputar itu. Saya orang koran, saya pula yang memberitakan. Jadi beberapa keuntungan saya orang media, ekspresi saya lahir dengan beberapa kreasi yang saya kuasai. Acting, lukisan, menulis, seni peran. Sehingga di koran saya, di PWI saya dulu pernah memegang beberapa tahun saya memegang seksi budaya dan film. Jadi asal ada kegiatan yang berbau budaya dan film, saya apa aja koran-koran di Sumatera Barat yang pernah Mak Etek tulis? Saya masuk Singgalang tidak bisa saya lupakan. Walaupun saya Singgalang itu saya tidak formal, tidak resmi, tapi saya jadi orang Singgalang. Saya terus di Singgalang. Lihatlah, tanya sama orang Singgalang. Dapat saja bilang, kau punya Singgalang. Sebab saya di Singgalang itu terus. Tapi ketika Singgalang berontak, penulis-penulis wartawan Singgalang berontak pindah dari Singgalang, saya ikut pindah. Kami dirikanlah Canang. Canang ya? Canang itu yang besar. Koran terbesar di Sumatera Tengah. Dan saya memegang rubrik yang disenangi orang. Saya Mari Bekacau Baca Mandiri.
Itu semacam parodi yang mengkritik kehidupan orang sehari-hari. Itu terkenal itu tulisan. Sehingga pejabat Sumbar ini kalau ketemu saya, absurd kok, apa absurd lagi? Sebab saya tiap hari ada saja yang saya ungkapkan sindiran-sindiran yang agak lucu dan punya pesan. Jadi artinya cadang itu ditunggu pembaca ya? Iya, tapi ada satu kejadian yang unik. Saya kan orang imajiner, saya orang pengkhayal. Pemret menyuruh saya bikin feature yang bagus. Saya malas betul pergi ke apa ini, cari. Ada di belakang tangsi di rumah saya, di depan rumah saya itu ada orang gila. Saya dari dulu tertarik sama orang gila, ya. Namanya Badai. Dia pakai pedang, dia pakai pakaian tentara Jepang. Kata orang dia bekas tentara Jepang. Saya nggak pernah lihat, soalnya saya masih kecil kan dia. Saya ingin mengungkapkan dia bagaimana perjuangan dia sebagai hero tentara Jepang dan bagaimana dia sampai sekarang masih gila. Saya bikin wawancara dengan dia. Sebenarnya tidak ada. Ini cukup menarik ya teman-teman atau penonton YouTube di mana berada, karena Mak Ete ini akan bercerita tentang orang gila ya. Saya tertarik pada gestur orang gila. Orang gila ini gesturnya tidak sama dengan kita. Dia barangkali ada ulang-ulangan, barangkali dia pegang ini. Saya suka. Ini gestur yang unik ini saya bilang kan. Iya. Si Badai itu setiap hari dia ingin melap-lap mobil orang, kemudian dia hut, begitu. Saya suka itu. Saya wawancara, saya bikin tulisan wawancara dengan Badai. Padahal tidak pernah saya wawancarai. Itu hanya imajinasi saya aja. Pikiran saya seolah-olah saya sudah bicara dengan Badai ini. Saya dapat cerita dari orang-orang bahwa Badai ini bekas tentara Jepang. Tapi pemret nanya, di mana lu apa ke wawancaranya? Nggak percaya dan tanya. Kalau nggak percaya coba tanya sama Badai. Mana pernah orang bisa tanya sama Badai itu? Badai itu orang takut dia pakai samurai ya, Mak. Heboh pula berita itu. Kemudian ada pula kejadian satu. Jadi ada kejadian orang mati hidup kembali. Ini menarik ini, orang mati hidup kembali ya. Jadi di Batu Sangkar, wartawan saya ada bikin berita kecil. Saya udah redaktur itu. Orang mati hidup kembali. Dan dia kabarnya sudah minum sebuah obat, tidak usah saya sebut jenis obatnya. Dia mungkin minum obat itu, dia memang demam. Dia minum obat itu beberapa menit, kejang, bawa ke rumah sakit, mati dia. Wah, lupa ibu loh. Ini mati sudah minum obat titik-titik kok. Dibawa ke rumah. Mati jam 11, jam 4 mau dikuburkan kan? Iya. Jam 3 dimandikan. Begitu disiram duduk dia. Duduk main ini. Lari semua orang. Itu cuma dia tidur malah mati. Tapi bagi saya momen sedikit itu berita. Iya. Karena orang mati hidup orang lagi mati ya. Sebenarnya, saya tanya ke ini, saya temui kepala Depkes, dokter-dokter, saya tanya. Jadi orang mati ini sebenarnya 2 jam setelah mati itu dia baru mati suri. Jadi orang makanya di rumah sakit orang mati itu enggak langsung keluar. Iya. Ditunggu berapa jam sampai mati ototnya ini. Ini orang kampung kan udah mati, dia cepat dikubur, dimandikan sekali kan. Ini duduklah dia. Jadi namanya saraf simpatis. Lihat ya, kadang-kadang ada bergerak-gerak ini kita ketek. Kadang-kadang ada. Sapi kalau disembelih kan ada bergerak-gerak itu. Itu saraf simpatis yang tidak dikendalikan oleh otak. Orang mati itu juga begitu. Ketika panas ya disiram tentu ada reaksi ya. Dia duduk itu saya bikin berita itu marah keluarganya. Cari saya. Kurang aja orang tuh bamak dan mati berkecil duit belia. Macam-macam lah. Pokoknya dia merasa terhina. Cari saya ramai-ramai sama orang Batu Sangkar. Itu diantara pengalaman ya. Tadi tentang si Badai. Sekarang tentang orang mati. Apalagi yang menarik, Mete, yang ingat? Saya satu lagi. Saya kan penulis feature. Iya. Saya suka bikin cerita.
Saya melihat orang pengemis ini kadang-kadang ada sisi lain yang barangkali bisa kita ekspresikan. Saya lihat orang minta sedekah ini kadang-kadang banyak duitnya. Iya. Saya lihat kadang-kadang banyak duit dari kita. Hmm. Saya tulislah sebuah tentang orang buta. Orang buta yang punya duit sebenarnya banyak dari kita. Saya tulis, wah, banyak orang baca berita. Tapi hari besoknya seluruh orang buta Padang ini datang ke kantor saya. Mencari. Siapa membuat berita yang kecewa kayu. Saya marah. Saya ada, tapi dia kan tidak tahu saya. Iya. Wah, saya bilang, biar saya cari, biarlah kami cari orang tuntut. Kami tidak lama, kami tuntut kok. Dia tuh mau tuntut. Padahal yang nulis itu saya. Ini kan dia tidak tahu sebenarnya dia orang buta kan. Iya. Saya takut. Makanya buat berita ini kadang-kadang tidak harus mana yang enak orang baca. Kita harus juga bagaimana tengah rasa. Tengah rasa. Punya manfaat ada berita ini untuk orang. Iya, iya, iya. Nah, makanya berita itu bukan kejadian yang benar saja. Seperti tadi saya bilang badai itu unsur hiburannya saya ekspresikan. Orang mati ini dramatiknya. Orang buta ini kan ada sisi lain human interest yang kita ungkapkan. Oke. Jadi Maete ini adalah wartawan senior ya di PI Sering. Jadi kalau boleh tahu pengalaman ke luar negeri kemana aja Maete yang pernah selama jadi budayawan dan wartawan? Saya pernah ke Australia. Pernah ke Malaysia, hampir seluruh kotanya. Teman saya paling suka namanya ada Edi Jarot. Saya senang sekali dengan dia jalan. Enak, kami sama begadang. Ada satu kebiasaan Edi Jarot ini dengan saya, tidak bisa tidur. Saya orang insomnia, saya penyakit saya tidak bisa tidur. Sehingga dia juga begitu. Sehingga kalau dia pergi, ambo nyomete, supaya kami bisa bicara malam. Bicara, dia mau habis duitnya. Habis duit dia, tapi dia bisa cerita sama saya. Ayo minum, makan kita kemana-mana. Pokoknya dia bisa teman sama saya. Kadang-kadang ada mengampir makan babi. Babi, dapat kita lapar. Nah, macam-macam. Ini Jarot ini dia ingin terhibur dengan saya. Saya tidur, saya tidak tidur, dia tidak tidur. Selain ke Malaysia, Australia, kemana aja lagi Mate? Itulah sekarang Singapura ya? tentu sudah. Ya. Jadi oke, demikian teman-teman dimanapun berada. Itulah tadi wawancara singkat saya dengan Maete Alwi Carmena, yaitu mulai dari Haluan ya, Singgalang, Canang, sekarang di Khazanah ya. Khazanah. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.